Supriyan Sujai. Pada kesempatan ini saya berasal dari juga Sekolah STT Hagios Jakarta. Saya Prodi Pak. Sekarang saya semester 4. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai teologi PB2. Yang pertama yaitu mengenai surat Paulus kepada jemaat Roma. Surat Paulus pada jemaat Roma itu salah satu kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ada ayat yang terkenal di sana yaitu Roma pasal 3 ayat 23 dan sampai 24, dan juga Roma pasal 8 ayat 28, juga Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Lanjut. Tujuan surat ini untuk mengirimkan kepada jemaat Roma agar mereka bersikap terhadap keadaan mereka dan bagaimana sikap mereka yang seharusnya kepada pemerintah. Karena pada saat itu jemaat Roma sedang mengalami goncangan berupa konflik dalam sebuah tekanan yang menjadi pokok berbagai masalah. Yang berikut, waktu penulisan ini yaitu Paulus menulis surat ini pada jemaat Roma yaitu pada musim gugur tahun 57 Masehi, setelah mereka berhenti pelayaran di Laut Tengah. Penulisan ini pada musim semi diketahui bahwa antara bulan Maret Juni tahun 57 Masehi. Struktur surat Roma itu merupakan suatu surat yang menyangkut banyak aspek dan hasil mengenai penyusunan yang sangat teliti. Untuk memahami surat ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1 mengenai masalah kebenaran, dan 2 mengenai masalah bangsa Yahudi, 3 mengenai masalah kehidupan yang praktis, 4 surat pengantar untuk Feber dan daftar nama orang-orang yang dikirim oleh Paulus. Itu surat ini diantar oleh Feber kepada jemaat di Roma pada saat itu. Yang berikut yaitu muatan teologisnya, itu 1 kutub dan pembenaran Allah. Yang keduanya hidup dalam pengharapan, bagaimana hidup kita dalam pengharapan, bagaimana kesetiaan kita di dalam pengharapan. Yang ketiga itu kesetiaan Allah kepada Israel, bagaimana Allah bersetia kepada Israel. Dan ke bagian D, gereja sebagai tubuh Kristus. Bagian E, kaitan dengan kitab-kitab dalam Alkitab, bagaimana kitab-kitab yang mau terkait dengan jemaat di Roma tersebut. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus, itu sekarang jemaat Korintus, itu bagaimana pada saat itu surat Paulus yang pertama di jemaat Korintus itu menerima kabar buruk mengenai orang-orang Kloe. Berita buruk tersebut adalah timbulnya persoalan-persoalan seperti keikutsertaan jemaat-jemaat dalam upacara-upacara keagamaan kafir, dalam mengenai penghakiman di depan orang kafir, dan juga mengenai hal-hal mengenai kepelacuran. Pada saat itu terjadi di jemaat 1 Korintus, di jemaat Korintus pada saat itu. Muatan teologisnya itu ini lagi yang mengenai konteks surat 1 Korintus ini, itu gambaran kota Korintus, gambaran jemaat di Korintus, dan penulisan di jemaat Korintus pada saat itu yang dilakukan oleh Paulus. Itu berdasarkan informasi Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Kemungkinan besar itu pada tahun terakhir pada masa tinggal selama 3 tahun di Efesus. Paulus melusur ini itu selama ia 3 tahun di daerah Efesus pada saat itu. Lanjut. Tujuan penulisan ini yaitu agar jemaat Korintus tidak mengalami perpecahan, melainkan mengalami kekompakan di dalam suatu komunitas. Karena pada saat itu terjadinya perpecahan antara berbagai golongan, dan karena perilaku moral mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang banyak hal atas perbedaan-perbedaan mengenai pendapat masing-masing yang mereka percaya. Yang berikut yaitu secara garis besar 1 Korintus ini memiliki beberapa bagian, yaitu salam dan pengantar, perpecahan dalam jemaat terhadap perbandingan antara jemaat yang satu dengan ajaran Apolos mengenai ajaran Paulus, dan yang berikut yaitu ke
terjadi juga mengenai ikut serta agama-agama kafir. Yang berikutnya itu tema pokok teologi, yaitu mengenai pergumulan kepemimpinan dalam gereja. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pergumulan orang Kristen pada saat itu. Yang berikut yaitu orang Kristen yang bertindak buruk, pernikahan, makan hidangan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, pada saat itu banyak yang terjadi yang membawa berita buruk di jemaat Korintus pada saat itu mengenai hal-hal ini, termasuk dalamnya pakaian untuk beribadah, perjamuan Tuhan, karunia roh, kasih, kebangkitan Kristus dan kita. Nah, terakhirnya bagaimana kebangkitan kita yang seharusnya di dalam Tuhan dan seharusnya yang terjadi pada saat itu. Lanjut, yaitu pokok-pokok teologis, yaitu terjadi satu, jemaat harus menjadi satu persatuan di dalam Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan bisa bersatu dan bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Yang berikutnya itu hidup kudus sebagai tubuh Kristus. Bagaimana tubuh kita ini menjadi hidup dan tubuh seperti Kristus untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang berikutnya itu kebangkitan orang mati. Nah, bagaimana kebangkitan orang mati pada masa yang akan datang? Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus itu surat Paulus yang kedua untuk menyampaikan pujiannya kepada jemaat Korintus karena telah menaati pesan yang disampaikan kepada suratnya yang pertama. Dan Titus adalah orang yang ditunjuk Paulus untuk mengatur surat ini kepada jemaat Korintus agar memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus Mesias adalah Raja kebenaran pada saat itu. Yang berikutnya itu tempat penulisan. Surat ini dikirim setelah Paulus bertemu dengan Titus di Makedonia. Titus kemudian diutus kembali ke Korintus untuk mengantarkan surat dari Paulus bagi jemaat di Korintus. Yaitu Titus ini untuk mengantar surat Paulus kepada jemaat Korintus untuk memberitakan kabar kebenaran. Waktu penulisan berdasarkan waktu itu penulisannya itu kira-kira pada tahun 56 Masehi. Dan diperkirakan penulisan ini awal perkiraan yaitu 53 atau tahun 53 sampai 56 Masehi pada saat itu. Yang berikut itu tema teologisnya itu ada di dalamnya, yaitu mengenai penghiburan di tengah penderitaan. Bagaimana Tuhan Yesus memberi penghiburan dalam penderitaan? Hidup di tengah kesedihan. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kesedihan? Apa yang kita lakukan untuk bisa meminta pertolongan kepada Tuhan? Hidup di tengah ancaman kematian. Itu bagaimana kita kalau diancam kita untuk bisa mati, itu bagaimana kita seharusnya kokoh berdoa sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongan. Membantu misi dan sebagai wujud kasih Allah. Bagaimana kita membantu misi Allah dan wujud kasihnya untuk bisa datang kepada setiap kita pribadi. Yang berikut yaitu mengenai surat Paulus kepada jemaat Galatia. Surat Paulus kepada jemaat Galatia adalah salah satu kitab dalam PB di Alkitab Kristen, yaitu mengenai antara orang-orang bukan Yahudi dan timbulnya pertanyaan apakah untuk menjadi seorang Kristen yang tidak menjadi agama Yahudi, apakah orang yang tidak menjadi agama Yahudi itu disebut dengan agama Kristus atau mereka disebut Kristus atau tidak. Itu yang terjadi pada saat itu, terjadi perdebatan mengenai hal-hal tersebut. Yang berikut yaitu mengenai tujuan. Surat Galatia ini memberi tujuannya yaitu mengenai untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Pada saat itu terjadi banyak ajaran palsu dan Paulus memberitakan kabar baik untuk bisa menolong mereka bagaimana ajaran yang seharusnya yang harus diikuti di jemaat Galatia pada saat itu. Yang berikut itu waktu penulisannya itu diperkirakan antara bulan Juni musim panas itu Juni sampai bulan September tahun 57 Masehi. Nah, itulah perkiraan para ahli-ahli untuk menemukan bagaimana yang seharusnya penulisan yang sebenarnya pada jemaat Galatia ini. Yang berikutnya itu mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus. Surat Efesus adalah salah satu kitab dalam
Alkitab, dalam Alkitab yaitu dalam PB, yaitu yang ditulis oleh Paulus sendiri. Paulus menulis surat ini dari abad ke-16. Dia menulis abad ke-16, dan surat ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Nah, inilah yang ditulis Paulus ketika dia di dalam penjara pada saat itu. Yang berikut itu mengenai penulisannya, itu tadi saya dijelaskan bahwa mengenai penulisannya itu mengenai diperkirakan pada sekitar bulan Agustus sampai September tahun 58. Ada ayat yang terkenal di sana yaitu mengenai Efesus pasal 2 ayatnya 8 sampai 9 dan Efesus pasal 6 ayatnya ke-14 sampai 18. Lanjut. Efesus pasal 2 ayatnya ke-10. Dan juga mengenai surat Paulus ini dibagi menjadi 6. Dan ini yang terjadinya itu mengenai hal tersebut, banyak hal-hal yang di sana. Lanjut. Nah, sekarang yaitu mengenai Filipi. Yang terjadi di Filipi itu satu kesaksian Paulus di penjara. Bagaimana Paulus pada saat itu dia memberi kesaksian banyak hal, yaitu pada saat dia dipenjarakan. Banyak hal yang diceritakannya yaitu mengenai kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang ada di dalam pada saat dia di dalam penjara. Nasihat supaya tetap berjuang. Bagaimana mengkondisikan dirinya untuk bisa selalu berjuang, untuk bisa memberikan nasihat kepada dirinya. Ketiga, kebenaran yang sejati. Bagaimana yang seharusnya menjadi kebenaran yang sejati di dalam kasih Tuhan. Nasihat kepada jemaat. Bagaimana dia memberi nasihat ketika pada saat dia dipenjarakan, itu untuk melalui mengirim surat untuk menasihati jemaat-jemaat pada saat itu yang terjadi di Filipi. Yang berikut itu surat Paulus kepada jemaat Kolose. Pada dasarnya Paulus bukan mendirikan jemaat di Kolose ini, akan tetapi dia mengurus pekerja-pekerja di Efesus, ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, dia mengirim beberapa orang yang ada di jemaat di Efesus, yaitu untuk memberitakan kabar baik dan untuk melakukan pendirian rumah Tuhan di sana. Itu surat ini ditulis pada musim panas antara bulan Juni sampai September tahun 58, dan inilah penemuan yang diperkirakan para ahli untuk menemukannya surat Kolose ini. Yang berikut itu penutup memperkenalkan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana memperkenalkan hamba-hamba Tuhan pada saat itu yang ada di Kolose, bagaimana yang seharusnya diperkenalkan oleh Paulus. Kedua, pembukaan dari tema-tema Paulus. Bagaimana yang tema-tema yang harus diselesaikan, yang terjadi permasalahan di sana yang ingin diselesaikan dan ingin dicontoh pada saat itu. Ketiga, yaitu pembukaan kepada orang-orang di Kolose. Ya, bagaimana pembukaan orang-orang di Kolose untuk bisa berbalik kepada Tuhan. Tanda-tanda yang berikut itu tanda tangan dari Rasul Paulus, bahwa dia menulis dalam tanda tangan, dia memberitakan kabar sukacita. Baik, sekian presentasi saya mengenai teologi PB2 ini, dan saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Salam.